bahwa banjir itu memang dalam pengertian kebijakan publik itu ada sisi politiknya. Jadi banjir itu bukan sesuatu musibah, tapi banjir itu merupakan berkah bagi secara politik, bagi politik. Politisi. Jadi persoalan banjir itu adalah dipercayai ya oleh para pengambil kebijakan. Jadi elit politiknya itu yang harus diedukasi supaya dia sadar tentang. Jadi elit politiknya yang harus disadari dibangun dibangun kesadaran. Penyelamatan lingkungan itu melalui satu kebijakan yang sifatnya bertahap. Ya kalau dari sisi kebijakan publik, anak-anak muda ini cobalah untuk melakukan ini semacam komparasi. Bicara banjir itu seperti tradisi tahunan. Jadi kalau hujan kita dengar banjir, mengenang sekolahan, permukiman, sarana transportasi dan seterusnya. Dan sering pada saat bicara banjir kita langsung bicara tentang cuaca, hujan gitu ya. Banyak yang lupa di balik itu ada satu kebijakan tentang tata ruang. Kebijakan tata ruang itu sangat berpengaruh terkait dengan suatu wilayah apakah menjadi semakin risiko meningkat untuk banjir atau justru sebaliknya gitu ya. Dengan kebijakan itu menjadi mampu bertahan terhadap bencana banjir atau risikonya semakin menurun. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengundang Bapak Trubus selaku pengamat kebijakan publik untuk diskusi ya, ngobrol mengenai persoalan banjir. Persoalan banjir ya itu adalah persoalan dari hulu sampai dengan hilir ya. Tapi kita tentu saja kita akan dengar lebih lanjut dari Pak Trubus ya. Apa kabar Pak Trubus? Alhamdulillah sehat, mantul selalu. Terima kasih sudah hadir ini di podcast Bumi dan Kita. Ya. Dan ini mudah-mudahan kita bisa ngobrol dengan asik ya mengenai persoalan banjir dari perspektif keahlian Pak Trubus ya, selaku pengamat kebijakan publik. Gimana ceritanya Pak Trubus ya, satu kebijakan terutama dari tata ruang ini ya. Ini kemarin Bekasi banjir. Wah kalau dilihat ternyata di ujung sana kok coklat ya di Google gitu ya. Ini kebijakannya bagaimana? Kemarin di Bali di akhir musim kemarau, belum memasuki musim hujan, udah banjir. Ternyata setelah dilihat hutannya tinggal 3%, harusnya minimal 30%. Ada kebijakannya. Nah itu kira-kira bagaimana sebagai awal cerita keterkaitan antara kebijakan publik dengan banjir, Pak Trubus? Iya, jadi banjir itu dalam pengertian kebijakan publik sebenarnya dampak atau output dari suatu kebijakan yang dalam tanda petik itu keliru gitu. Keliru kenapa? Oleh karena cara-cara atau strategi di dalam menyusun kebijakan itu tidak mempertimbangkan aspek ini landscape gitu, aspek ekosistem, kemudian juga aspek iklim itu seringkali diabaikan. Oleh karena apa? Oleh karena kebijakan publik itu dibuat oleh para elit-elit, decision maker itu elit. Nah, elit itu adalah orang-orang yang punya power, punya kapasitas, punya akses dan punya anggaran. Punya semuanya. Punya semuanya. Jadi banyak kekuasaan. Nah, kekuasaan itulah yang menyebabkan banjir itu kemudian ada sisi-sisi, namanya sisi-sisi itu ada ya satu bicara ada solusi semu gitu, shadow solution itu ada. Misalnya mengatakan bahwa banjir itu ya kalau saya jadi pemimpinnya seluruh banjir selesai kok gitu. Ya seperti itu, dan itu pernah dinyatakan oleh gubernur dan akhirnya menjadi presiden, namanya Pak Joko Widodo. Itu mengatakan banjir di Jabodetabek itu selesai kalau saya jadi presiden. Itu dalam kampanyenya itu berkali-kali disampaikan. Nah, ini artinya dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah rasional, nggak rasional sih. Cuman masalahnya memang kemudian tidak sesederhana di dalam implementasinya. Masalahnya di situ, pelaksanaannya itu. Nah, kedua, bahwa banjir itu memang dalam pengertian kebijakan publik itu ada sisi politiknya. Karena apa? Karena banyak banjir-banjir itu kemudian di Jakarta terutama dan daerah lain sama. Itu dipolitisir untuk apa? Untuk mendulang suara.
mendorong dukungan. Jadi banjir itu bukan sesuatu musibah, tapi banjir itu merupakan berkah bagi secara Berkah bagi bagi politik. politisi. Itu cara-cara pandangnya seperti itu. Akhirnya banyak juga dalam kebijakan publik itu tidak tidak melihat bahwa ada sisi yang sangat penting di mana manusianya itu ada. Misalnya di Jakarta, kemarin Jakarta Selatan waktu hujan yang kemarin itu, kan ada itu mobil di bawah pohon, banyak sekali pada roboh pohonnya. Ngenain pohon, berapa orang yang mati kerobohan itu, yang luka juga banyak. Ini kenapa? Karena kebijakannya keliru gitu. Keliru harusnya apa? Pada saat ini saya sudah sampaikan ke gubernur bahwa itu harus ada satu peraturan teknis di mana kemudian kalau musim hujan itu jangan masyarakat didorong untuk tidak menaruh mobil di bawah pohon. Jangan kemudian pohonnya yang disalahkan. Pohon disalahkan, pohonnya ditebangi. Dan ditebangi akhirnya gundul kan. Jadi akhirnya menambah panas Jakarta itu bukan nambah. Maksudnya kita harapannya mau kota global itu salah satu syaratnya adalah kotanya adem ayem. Masa adem itu dalam pengertian adalah suasana yang nyaman gitu kan, tertata baik, rapi. Kalau anak muda itu e-kitching gitu kan. Jadi anak itu e-kitching. Nah kalau enggak ya buat apa gitu kan, artinya menimbulkan kemudian banyak korban, orang lagi nyetir mobil tiba-tiba pohonnya roboh. Kenapa? Karena kita konsep bahwa pohon itu sesuatu yang harus disingkirkan gitu loh. Padahal itu bukan. Harusnya apa? Pada saat hujan deras, banjir seperti sekarang ini misalnya, itu mobil dilarang lalu lalang di daerah yang ada pohonnya tinggi-tinggi. Jadi kita itu salahnya selalu menyalahkan ya. Nah, ini pohon yang disalahkan gitu. Harusnya yang disalahkan adalah elitnya itu yang ketika membuat kebijakan dia harusnya sudah menempatkan bagaimana pertimbangan ketika kebijakan itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang ada itu kan kebijakan itu memang lebih kepada apa? Kepentingan-kepentingan jangka pendek untuk kaitannya dengan banjir ini. Kenapa? Karena dia sadar bahwa pelaku-pelaku atau elit-elit yang memutus pelaku ini pengambil kebijakan lah bahasa kerennya, pimpinan-pimpinan itu termasuk RT loh ya, sampai RT karena RT juga pengambil kebijakan. Itu yang menjadi dasar itu bahwa banjir itu tidak akan bisa diatasi. Jadi dia sadar karena itu yang ada bagaimana memformulasi banjir sehingga banjir ini seolah-olah sesuatu yang bisa dikendalikan, bisa diatur-atur, bisa kemudian nih tanpa istilah memperhatikan bahwa ini adalah situasi iklim, tanpa memperhatikan bahwa landscape-nya. Misalnya landscape Jakarta itu bentang lahannya itu sudah turun terus. Karena apa? Karena gedung dibangun tinggi-tinggi, tapi mereka menggunakan air tanah. Jadi sudah ada pergub tentang air tanah, pembatasan air tanah, tapi tidak pernah diterapkan, nggak berani untuk menerapkan. Iya. Jadi semua kampung-kampung itu isinya air tanah semua. Karena apa? Karena yang seharusnya menyediakan air bersih itu adalah PAM, tapi PAM-nya hanya menyediakan kalangan terbatas. Di satu sisi kita pernah survei Mas dari Jalan Tamrin sampai Sudirman. Itu kita survei semua, hampir semua gedung-gedung mewah-mewah itu semua kan air tanah. Lah, otomatis terjadi penurunan yang dahsyat. Di wilayah Jakarta Selatan turunnya rata-rata ya 7 sampai 10 cm lah gitu. Tapi kalau yang tengah itu hampir 12, 15 cm, apakah di daerah utara itu hampir 20 ke atas. Itu setiap tahun dalam pengertian. Nah, sehingga ketika hujan dibuat kebijakan apapun nggak bisa. Misalnya Pak Anies bikin kebijakan namanya air itu ya harus menetep ke tanah, harus diresap oleh tanah. Maka konsepnya bikin apa kebijakannya? Bikin sumur resapan. Ternyata sumur resapan itu nggak bisa. Karena apa? Karena di bawah itu sudah posisi sudah jenuh, air itu sudah nggak mungkin mau ujungnya larinya yang menghantam ke daerah yang makin menurun lah, makin rendah bahasa kerennya. Nah, di satu sisi Jakarta ini artinya untuk Jabodetabek sekali lagi bahwa ini bentang lahannya itu memang makin ke selatan itu tinggi gitu. Jadi karena gunung, jadi gunung Salak gitu. Sehingga semuanya ketika hujan turun ke wilayah utara. Utara makin kering. Nah, di satu sisi utara itu ada namanya reklamasi. Jadi kalau Anda nonton nama Pantai Indah Kapuk, itu semua dari PIK 1, PIK 2 itu hasil reklamasi semua. Nah, karena itu semua akhirnya lari mau kemana ini air ini mau kemana? Nggak ada tempatnya. Yang dihajar akhirnya pemukiman, Mas. Pemukiman jenis apapun ini kemarin Pantai Mutiara itu temboknya sudah gini, airnya sudah ini. Andekan itu jebol Mas, Monas tenggelam itu. Andekan itu jebol. Ini kan dikhawatirkan jebol kan itu bangunan sudah lama dan waktu Pak Gubernur Basuki Cahayapurnama pun sudah mengidamkan itu harus dibongkar dan ditinggikan lagi. Tapi sampai hari ini ya itu susahnya Mas. Jadi persoalan banjir itu adalah dipercayai ya oleh para pengambil kebijakan
bahwa Iya. itu sudah tidak mungkin diselesaikan. Iya, nggak mungkin Jadi diselesaikan. semua gubernur, calon gubernur yang bilang bahwa contoh DKI ya, Nah, mengatakan saya jadi gubernur banjir selesai, selesai. saya jadi gubernur banjir selesai, itu sebenarnya tidak mungkin. Iya, jadi tidak mungkin Menyadari hal itu ya, sadar dengan itu, tetapi kemudian bagaimana dia membuat trust publik, memanfaatkan ya, trust publiknya. Jadi ya. membangun trust publik dengan kondisi banjir itu. Nah, pernah juga satu saat kita apa namanya banjir di Jakarta itu kalau banjir per kakak itu dapatnya 150.000 dulu pernah saya pernah jadi Bantuan maksudnya pimpinannya bantuan. bantuan ngurus Ya. bantuan itu. Sampai ke bawah mah udah ada yang tinggal 50.000, ada yang tinggal nah itu dibabatin semua dan hampir semua tidak ada penindakan. Maka butuh banjir itu menjadi berkah bagi elit-elit tertentu karena itu dapatnya sekali turun kan 60 miliar misalnya udah bagikan. Udah nggak tahuan yang menerima ya macam-macam, ada LSM lah, ada apa pemerhati juga, ada dunia korporasi juga. Jadi segala macam akhirnya menerima itu. Nah, ujungnya apa? Dia berpikir kemudian toh tunggu aja nanti toh banjir lagi. Ini banjir ini berkah lagi gitu, ada bantuan lagi. Jadi tidak pernah memikirkan bagaimana banjirnya diatasi. Jadi Yang memang politisi pengambil kebijakan yang punya power banyak itu, yang punya kuasa untuk mengambil satu kebijakan tata ruang, itu dari situ tidak mungkin tata ruang menjadi satu tata ruang yang dapat menanggulangi banjir. iya. Karena kalau bisa menanggulangi banjir, itu tidak memberikan manfaat politik. Jadi terbalik itu Iya, situasinya. iya, tidak boleh karena kemudian nggak ada proyek misalnya ya, Jadi nggak ada proyek nggak ya, ada proyek bahasanya kita ini jalannya nggak dinaikin, betonnya nggak ada proyek lagi. nggak ada proyek lagi itu udah begitu kaitannya dengan sampah kan. Bagaimana sampah itu sudah bagaimana Jakarta itu ada perda khusus mengenai sampah. Ya. Itu tidak pernah diterapkan bagaimana itu udah sampah buang aja ke ini Bantar Gebang. Nanti naik sampai betul kemarin Pak Prabowo sampai mengkritik kalau bisa itu gunungnya dipotong aja itu karena seteban tingginya itu. Nah kemudian sampah ini apa namanya masyarakat itu sudah nggak ya karena tidak ada sanksi, tidak ada sesuatu yang Nah, ini berkait sudah itu, apakah sebenarnya kebijakannya cukup? Kan kalau persoalan kebijakan dilarang membuang sampah sembarangan sudah ada. Ya kan betul. Membakar sampah juga tidak ya banyaklah ya. aturan itu. Apakah sebenarnya ini persoalan kebijakannya yang masih butuh ditambah lagi atau pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan itu? Kalau apa namanya penguatan memang perlu ya. Penguatan itu kaitannya dengan jadi satu instansi itu satu apa namanya sektor itu otomatis berkaitan dengan sektor lain. Nah ini di kita ini kan ego sektoral itu kan tinggi, Mas. Artinya apa? Kalau udah banjir ini urusannya apa namanya dinas ini tidak ada Ya, kaitan dengan dinas jadi ini. Nah, sektoral, sektoral kan sektoral. ujungnya yang dia bikin adalah ini proyekku, ini lingkupku. Jadi nggak mungkin orang lain bisa bisa bincang-bincang, bisa bicara, ngomong aja di media tapi nggak akan bisa itu menyentuh yang namanya untouchable itu proyek itu sesuatu yang sudah harus menjadi apa tempat kita bagi-bagilah dapat bagi kue. Nah, di satu sisi memang yang jadi problem itu adalah para elit itu berpikirnya begini, kalau apa namanya sampah itu kemudian dibenahi kayak drainasenya dibenahi terus apa namanya gorong-gorong itu dibersihkan siap yang namanya apa tim oranye kalau bahasa di tim Ya, oranye itu yang suka pakai baju oranye bersih-bersih gitu ya. bersih-bersih itu ya yang nah, itu misalnya seperti itu disiapkan terus segala apa namanya infrastrukturnya ada misalnya dari mulai apa ya istilahnya truk-truk yang membawa itu semuanya, kemudian termasuk apa alat beko yang disediakan. Misalnya seperti itu ya bagi mereka ya itu hal yang rutin saja dikaitkan kaitannya apa? Ya itu tadi anggaran kalau bisa nanti nambah lagi gitunya sehingga beko itu hanya fungsinya untuk ngeruk tanah, ngeruk air. Tapi Jadi pencitraan gitulah. ya udah memang arahnya ke sana semua Pencitraan. karena Ya, kaitannya ya, dengan public trust gitu, ya. membangun kepercayaan publik itu yang diarahkan. Jadi sekali bukan ngomongin banjirnya, kalau banjirnya dia Jadi tentang oh, kepercayaan publik. Jadi itu semacam pencitraan dan artinya bahwa sebenarnya tidak ada keinginan utuh untuk menyelesaikan urusan banjir. Nah, itu terkait dengan padahal kekuasaannya banyak kan itu punya. Nah, terkait duitnya sebenarnya mau nggak sih dalam konteks pengambilan kebijakan uang para politisi pengambil kebijakan uang itu anggaran dicukupkan untuk ngurusin banjir? Apakah sampai di sana nggak sih? Atau memang uangnya juga mending yang lain saja? gini. Banjir kok ada manfaatnya tadi. Jadi Gimana? gini, kayak itu kan kalau dalam kebijakan itu namanya political will sebenarnya. Ya, Jadi political will. kemauan politik itu sangat menentukan. Tetapi kan namanya pimpinan-pimpinan di hampir seluruh Indonesia itu kan Ya. hasil pilkada. Hasil Hasil pilkada. pilkada dan mereka ini pimpinan ini adalah
harus memberi istilahnya makan kepada orang-orang pendukungnya, apun juga partai-partainya. Jadi rantai-rantai makanan politik lah Makanan politik harus tersedia semua. Nah, sehingga ketika banjir itu yang terpikir adalah bagaimana ini kesempatan konstituen saya, kesempatan orang-orang supporting saya, kesempatan parpol saya untuk bisa menikmati gitu, menikmati ini kesempatan bagi saya. Pemimpin menunjukkan di situ karena apa? Pada saat saya dulu maju, dialah yang mendukung saya. Sekarang balas budinya kapan dong saya? Itu sempat banjir dikasih balas budi itu, misalnya gitu. Jadi akhirnya yang kita dapatkan semua yang berkaitan dengan pengelolaan yang bagus. Sebenarnya kayak misalnya kayak ITF, jadi kita ada tempat untuk ini daur ulang mengenai sampah ya. Itu proyek itu sudah dibangun dulu. Pak Anies sudah disunter bikin namanya ITF Sunter. Udah ini investornya dari Jerman. Tapi tahu sendiri birokrasi di kita ini birokrasi preman gitu kan. Jadi birokrasinya itu minta. Nah, karena investornya tiap hari dimintain duit, terus ya mereka pada kabur gitu, balik lagi. Akhirnya ITF Sunter nggak jadi, ITF ya Tebet boro-boro juga nggak jadi. Itu contoh-contoh. Padahal kita ini Jakarta satu kota ini tak satu pun wilayah yang punya namanya tempat pengolahan sampah. Jadi sampah itu ujungnya sudah dibuang Bantar Gebang. Kalau wilayah Tangerang, sono di wilayah Tangerang. Jadi semua dibuang ke wilayah pinggiran. Nah, ada unik lagi Mas kaitan dengan banjir ini sesuatu yang terbalik. Apa itu? Jakarta itu ketika hujan terus gini banjir. Air pokoknya menggunakan kemana-mana. Sudah kan. Tapi begitu musim kemarau Mas, yang terjadi daerah perbatasan itu kekurangan air. Air nggak ada. Masyarakat akhirnya pada beli pakai pikulan itu. Masyarakat beli pikulan ini kan situ ironis. Padahal kita sudah sarankan kita membeli tanah banyak sekali. Jakarta itu punya aset tanah banyak di Bogor lah di ini. Itu kan harusnya itu dibongkar, dibikin situ-situ untuk penampungan air. Harusnya kan. Jadi ketika kondisi kemarau, air itu bisa dimanfaatkan. Tapi kan kemudian ada berpikiran curang, Mak. Kalau misalnya seperti itu dibikin seperti itu, istilahnya fine-fine aja, baik-baik saja. Kayak Pondok Rangon itu ada waduk, no. Itu waduk sejak zaman Pak Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, udah dirancang sampai hari ini nggak selesai-selesai. Nah itu akhirnya ya kalau Anda lihat ada di Pondok Rangon itu Cibubur itu ada namanya waduk Pondok Rangon. Itu semua tanahnya udah korupsi sampai sekarang korupsinya nggak pernah di ini ya sudah BPK menemukan temuan korupsi karena KPK turunnya akhirnya wassalam udah nggak ada sesuatu udah nanti yang dikorbankan berapa tapi apa artinya untuk kepentingan menanggulangi banjirnya jadi minim nggak terjadi dulu sodetan Kali Ciliwung itu sudah dibikin Mas banjir Kanal Timur sodetan Kali Ciliwung itu perdebatannya sangat panjang di era Pak Ahok sudah mau dipotong, udah pokoknya laksana eksekusi. Tiba-tiba situasi politik gak berganti, nah, Pak Anies naik jadi gubernur. Jangan, akhirnya nggak jadilah. Akhirnya baru setelah Pak Anies nunggu Pak Anies turun dulu, baru sekarang dipotong oleh Pak Heru berikutnya baru bisa disodet itu Kali Ciliwung itu. Nah ini juga gambaran betapa politik tadi. Nah itu yang saya menarik. Bagaimana kalau menurut Pak Trubus itu yang ideal sehingga para politisi itu bisa bergeser cara berpikirnya baik political will sampai ke urusan anggarannya gitu. Apakah itu mungkin gitu ya dengan tadi menceritakan korupsinya nggak karuan gitu ya. Jadi kalau dengan seperti itu maka banjir akan terus terjadi. Tata ruang tidak diatur karena political will-nya nggak ada gitu. Itu kira-kira ruang-ruang apa yang ideal yang bisa dimasuki para pihak termasuk akademisi, NGO teman-teman untuk menyuarakan agar pemerintah harus berubah gitu ya. Bagaimana? Iya, sebenarnya di kota-kota seperti Jakarta ya kan karena kota itu kan arahnya hampir semua kota di sini menuju namanya smart city. Ya. Nah, smart city kalau Jakarta menjadi kota global karena situasi yang memang menuntut keadaan gitu, dituntut oleh keadaan. Nah, sehingga kalau mau kita masuk sesungguhnya adalah bagaimana kita satu ya tentu semua kan bersumber kepada elit politiknya. Jadi elit politiknya itu yang harus diedukasi supaya dia sadar tentang jadi elit politiknya yang harus disadari dibangun kesadaran bahwa ini kita ngerti banjir supaya apa? Supaya tidak ekosektoral, supaya mereka ada namanya kolaboratif sinergitas. Itu yang harus diharapkan. Harusnya itu. Tetapi sekali lagi kalau itu yang terjadi memang ya itu tadi terus cuannya rono. Jadi ini kesadaran ternyata harus dibangun dengan cara yang sangat substansial yaitu para pengambil kebijakan itu nomor satu. Karena yang kedua justru masyarakat. Nah masyarakatnya sendiri tentu harus diedukasi karena masyarakat kita itu sudah punya apatis. Misalnya yang pernah saya tangani itu di daerah
Klender. Iya. Klender, Cipinang itu. Itu ketika banjir kan masyarakat itu harusnya kan tiba-tiba ini ada kebanjiran posisinya ini. Itu harusnya dia serta-merta bangun, bukan. Yang terjadi mereka berbondong-bondong berevakuasi ke tempat yang aman, ditinggal. Banjir bukan dia mengambil ikut membantu bagaimana supaya itu air bisa ditangani dengan baik. Malah yang penting ya udah itu kan urusannya Pemprov, itu kan urusannya Dinas PU, itu urusannya. Jadi buat apa saya nggak ada ini, mau itu proyeknya mereka, kalau saya ikut-ikutan juga masyarakat. Jadi masyarakat sini terjadi apatis. Jadi Budaya kita. masyarakat juga apatis bahwa ini persoalan banjir nggak diselesaikan gitu ya. Iya, iya. Ya. Jadi kan pikirannya kemudian yang muncul itu kayak IGP. Emang gue pikirin, ya, emang gue pikirin kan. Jadi Ya. akhirnya adalah persoalan-persoalan banjir itu tidak menjadi sesuatu yang concern. Itu. Padahal itu yang harusnya, dan di satu sisi di Jakarta misalnya, ini kita ngomong Jakarta yang paling mudah karena Jakarta ini hanya 650 km persegi luas Jakarta itu kan total. Ini hampir sama mirip-mirip dengan Singapura lah gitu ya, luas wilayah. Cuman penduduknya nyaris 10 juta. Itu yang membedakan. Nah, kemudian ketika Jakarta ini mau dibikin istilahnya green ya, mau apa green serba hijau-hijau itu sampai katakan istilah demokrasi hijau itu muncul sekarang, istilah demokrasi tapi hijau. Nah ini bagaimana kemudian sebenarnya daerah-daerah yang kumuh-kumuh itu harusnya kan dibongkar. Nanti kalau Anda lihat dari bandara mau masuk ke Jakarta, coba kanan kiri itu kanan kiri mulai Angke, mulai apa itu kan rumah-rumah kumuh-kumuh berderet-deret. Ganti gubernur tidak ada pikiran kemudian mau ini dibongkar, sampai di bawah tol, layang tol itu rumah semua itu isinya. Itu bahkan ada sekolahan, udah begitu ada parpol juga yang karena konstituennya di situ ya, dirikan aja sekolah di bawah tol sama musola sekalian komplit di situ. Di dalamnya ada kafe, ada itu, ada di atasnya tol itu. Nah itu terkait dengan politisi tadi ya, green demokrasi gitu ya. Jadi demokrasi hijau gitu ya. Nah juga ada istilah politik hijau gitu ya, yang tadi membalik semuanya bahwa kalau politik yang saat ini menyebabkan banjir itu pada saat mau pilkada, ini karena mau banjir nanti pokoknya tanggul dibangun, jadi suara dapat itu. Iya. Nah, politik yang sebaliknya bahwa menjanjikan ini tempat ini nanti sungainya akan saya kasih tanaman biar tidak roboh pinggirannya, kemudian nanti di hulu di wilayah di gunung itu direstorasi sehingga di kota tidak banjir. Itu apakah sudah mulai muncul sehingga politik itu menjadi satu politik hijau yang memperoleh manfaat justru dari melestarikan lingkungan. Kemudian juga konstituennya juga sama, sadar oh iya ini nanti kalau saya kebanjiran rugi, sehingga yang saya pilih adalah politisi yang nanti membuat saya tidak banjir, bukan menanggulangi secara reaktif bikin tanggul macam-macam. Itu sudah muncul belum kira-kira Pak Trubus? Kalau cara berpikirnya sebenarnya mereka artinya elit itu sekarang ada. Iya, karena kalau pas mau pilkada mulai nanam itu. Tapi habis itu lupa lagi. Karena gini, yang terbenak di dalam para elit itu adalah, jadi gini, elit itu kan bersaing. Ya, betul. Sementara kan Indonesia ini ya justru lah tidak hanya satu partai, ada banyak partai. Ada banyak. Mereka orang mau berburu kekuasaan di situ. Sehingga yang terjadi ketika berujung bersaing itu kan segala cara dilakukan. Namanya kekuasaan itu ya, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara mempertahankan, bagaimana cara membagi. Itu namanya kekuasaan. Jadi kalau ketika banjir ini mau kita harus membagi kepada siapa supaya saya bertahan kekuasaannya lebih baik siapa. Nah, ujung-ujungnya apa? Yang kita dapatkan bahwa banjirnya sendiri menjadi objek ya seperti instrumen aja, instrumen wahana bagi mereka untuk mengembangkan apa dan sekaligus untuk merespon ini. Entah itu dari pegiat-pegiat Walhi, kayak Greenpeace, kayak apa itu direspon. Nah, tapi sebenarnya itu ya itu tadi kayak solusi semu tadi seolah-olah ini. Jadi sesungguhnya yang terjadi mereka yang nanti liar lagi, nggak ada ini lagi, kembali ke ini karena harus menyempatkan waktu, karena umumnya kan orang elit politik pun bekerja dengan waktu. Jadi dengan itu maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya dengan kondisi itu maka upaya menanggulangi banjir itu tidak laku di politik, lebih laku melakukan pembiaran kepada banjir, memperoleh manfaat dengan adanya bencana itu sehingga suaranya menjadi nambah karena bisa membantu ke sana kemari. Apakah masih di situ posisi kita? Kalau dilihat secara utuhnya ya.
Kalau dia Jadi tutup masih masih posisi di situ ya. posisinya ini. Tetapi kita kalau itu menyatakan sesuatu kebenaran, Tidak sulit. Nanti tidak akan sulit, mengatakan, betul. wah, Ya. enggak dong, kita sangat ini. Justru kita sangat pro publik, kita sangat memperhatikan namanya ekosistem, kita memperhatikan namanya lingkungan, memperhatikan namanya bentang lahan, tata kota. Itu sudah selalu ngomongnya begitu. Tetapi Tapi kenyataannya ke prakteknya lah, tidak begitu. implementasinya ini. Nah, Ya, ya. ini yang menjadi apa namanya memang ya kembali soal culture ya budaya. Nah sehingga bagaimana kemudian tekanan-tekanan ini memang harus dari publik. Tapi ini ada satu tekanan menarik memang ya karena dunia sudah mulai ini kan mengarah kepada apa sih istilahnya kota hijau. Ya, jadi adanya isu perubahan iklim, Ya itu itu menjadi tekanan ya tekanan ke yang semua sangat pihak, termasuk tekanan ke dalam sistem politik iya ini ya. politik. Sehingga itu merasa kita harus berubah sistem Ya, politik gitu ya. ya, Ada muncul ada seperti itu. tuntutan soalnya di Ada hadapan ada tuntutan tuntutan, ya, ada dituntut, tuntutan ya. dia takut nanti digugat oleh ini apa namanya oleh massa atau konstituen Ya. karena istilahnya class action kan bahasanya itu. Jadi pasar politik itu pasar menuntut ya. menuntut. Nah ini sekarang ada politik kesadaran. hijau, ya. Ada yang menarik juga ketika kita sudah memasuki sekarang kan memasuki society 5.0 ya masyarakat kita di kota utamanya masyarakat 5.0 itu kan lebih trust kepada namanya media sosial ya media sosial ada digitalisasi itu yang dipercaya nah sehingga istilahnya no viral no justice itu menjadi hal yang pokok. Nah anak-anak milenial ini kan milenial bawahnya lagi ada Gen Z nanti Gen Z mbak-mbaknya itu di bawah Gen Z kita ada namanya Gen Alpha. Nah ini kan sesuatu yang apa namanya sebenarnya membutuhkan edukasi yang kuat mereka itu tentang kesadaran mengenai lingkungan. Tapi saya melihat mereka itu ya sudah sebagian sudah mulai ini karena terpengaruh Apatis juga. ya awalnya ya. Ada apatis tapi sebagian juga ada yang mulai ini karena terpengaruh di dunia luar Ya. karena media sosial kan sekarang mudah sekali di ini akses itu sehingga ini juga otomatis membrainwash tapi kan yang terjadi itu di dunia politik kebanyakan bukan muda-muda mas yang tua-tua yang tua inilah yang kemudian berkuasa apalagi di era sekarang hampir semua orang maunya udah pada pensiun ngomong cucu masih dianggap malah disuruh jadi menteri jadi pejabat ya itu kan karena pilihannya ke sana itu yang ada di antara teman apa di yang saya kenal baik mereka itu sampai mengatakan saya mau nggak terima karena itu perintah dari petinggi saya pemimpin negara maksudnya pemimpin negara. Kalau nggak apa saya terima, saya itu udah tua, ya saya harus ngurutin anak cucu. Maksud saya mau hidup saya santai, tapi saya kemudian dihadapkan oleh kebutuhan harus namanya mengambil kebijakan itu sesuatu antara istilah antara surga dan neraka kakinya satu di neraka satu di surga. Itu berat posisinya itu. Nah sehingga banyak di antara mereka itu seperti mengalami kelesuhan untuk melakukan ini sesuatu inovasi hal-hal yang baru itu jadi sudah lelah sudah lelah karena politik ya karena tekanan politik hanya bisa bertahan duduk manis di situ yang penting saya bertahan saya tidak di reshuffle atau saya tidak dihujat-hujat oleh ini nah dihujat oleh publik misalnya atau netizen tapi yang terpikir di benaknya itu adalah bagaimana kemudian ketika berbicara mengenai soal banjir soal bagaimana memitigasi kemudian mengevakuasi ketika di banjir itu yang terjadi adalah lebih kepada ya memberikan ini aja apa ini loh solusi yang paling ya paling masuk akal disesuaikan dengan anggarannya jadi di benak mereka itu ya intinya jadi anggaran dicuan itu sih jadi selama ini yang terpikir oleh mereka adalah cara berpolitik seperti selama ini ya seolah-olah dunia itu tidak berubah padahal dunia itu sangat berubah, ada perubahan iklim, biodiversity, berbagai aspek lingkungan yang menekan berbagai kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Jadi politik ini kelihatannya nampaknya adalah pihak yang paling belakang untuk melakukan perubahan ya. Karena tadi dikuasai oleh yang tua-tua. Nah berarti apakah anak-anak muda itu menjadi satu peluang ya dengan semangatnya untuk masa depan? Karena untuk masa depan lingkungan saat ini harus bagus. Nah kemudian mereka anak-anak muda menjadi ruang untuk mendorong kepada para politisi untuk melakukan satu perubahan pelestarian lingkungan, memulihkan kerusakan sehingga masa depan mereka terjamin. Kemudian dengan itu maka harapannya adalah para pengambil keputusan bisa memperbaiki berbagai kebijakan, tata ruang dan seterusnya. Apakah dialog atau komunikasi atau interaksi itu sudah mulai muncul tuh antara anak muda cinta lingkungan dengan para politisi tua yang sudah lelah? Kalau saya lihat sudah artinya gini, upaya-upaya yang dilakukan oleh Gen Z, Gen Alpha gitu ya, untuk dalam tanda petik menekan melalui media sosial itu sudah sedikit mempengaruhi. Artinya
ada perbedaan yang menonjol di mana kemudian para isinya golongan kolonial lah, kelas kolonial yang tua-tua ini kemudian berpikir bagaimana kemudian penyelamatan lingkungan itu melalui satu kebijakan yang sifatnya bertahap, sifatnya keberlanjutan. Itu yang mulai ditekankan. Jadi saya lihat ada keberlanjutan. Misalnya di Jakarta ada namanya kebijakan naturalisasi. Pak Anies mengatakan naturalisasi, semua air sungai itu natural, semua alam. Tapi naturalisasi itu sebenarnya hanya untuk membenturkan dengan konsep namanya betonisasi. Kan gitu. Ketika masyarakat di bantaran sungai itu kemudian diangkat, ada contoh yang bagus, misalnya Gubernur Basuki Cahayapurnama, Ahok itu yang mereka tinggal di bantaran sungai di daerah Jatinegara itu diangkat semua, Mas. Terus didirikan yang namanya Rusun Jatinegara, pindahkan ke sana paksa. Jadi bagus itu. Tapi sayangnya kemudian ini tidak diikuti oleh gitu pemimpin kita. Jadi kita ini ganti pemimpin, ganti kebijakan. Kebijakannya nggak mau, Pak Anies nggak mau meneruskan ini. Justru Pak Anies malah membangun bangunan yang karena tuntutan publik tadi, tekanan terpaksa bangun. Misalnya kampung akuarium dibangun Mas di situ. Kampung akuarium itu kan kalau Anda ke sungai, bukan sungai masjid luar Batang, dekat masjid luar Batang itu sebenarnya bagus sekali. Itu kan sebenarnya kategori cagar budaya. Didirikannya ini rusun kampung akuarium. Nah ini yang menyebabkan kemudian menjadi istilahnya tanda petik iri daerah lain yang kategori misalnya kayak JIS, itu ada kampung Bayam itu yang untuk dibangun JIS itu Jakarta yang sampai hari ini, tempat olahraga lah katakannya gitu ya, kayak Senayannya, kayak GBK-nya. Itu pada akhirnya apa yang kita jumpai adalah para pengambil kebijakan kemudian bagaimana itu dibikin sekitar green, itu sekitar JIS itu green, Ya. kemudian di balik ya istilahnya tembok-tembok beton-beton, entah beton itu berupa jalan tol, beton karena underpass, beton itu kemudian mulai ditanam-tanami. Ada sesuatu yang kemudian ada gerakan di mana kemudian saya lihat ada care ya, kepedulian. Ada kepedulian ya. Kepedulian karena Kepulauan bumi adalah milik kita harus selamatkan. Itu ada kesadaran di situ. Ada ke situ, meskipun ya itu masih tatarannya memang tataran masih tarik-menarik yang kuat, Mas, antara yang mereka pengen berubah sama dengan mereka yang udah nyaman tidak berubah, status quo lah, status quo. Nah itu Pak Trubus, bagaimana kira-kira pesan kepada anak muda ya, terutama kita memasuki bonus demografi biar tidak jadi bonus masalah ya. Anak-anak muda perlu concern kepada lingkungan dan bisa mendorong atau menjadi pendorong untuk satu perubahan politik dari politik yang saat ini menjadi politik yang ramah lingkungan. Itu kira-kira apa tuh catatan bagi anak-anak muda? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik itu anak-anak muda ini cobalah untuk melakukan ini semacam komparasi. Jadi komparasi dengan kota-kota lain di dunia, karena anak-anak muda sekarang Gen Z, Gen Alpha itu ya selain dia mudah sekali searching istilahnya, melakukan cari-cari apalah gitu dengan media sosial atau dengan internet itu, tapi dia juga ada ini juga contoh-contoh ketika mereka melakukan traveling, perjalanan ke luar negeri. Di antara mereka juga ada yang mencintai itu misalnya hiking ya, naik gunung, naik gunung kan dia mencintai lingkungan. Kemudian dia melihat bagaimana sungai itu yang bersih. Itu sungai yang dia kadang terbayang masyarakat itu, coba kalau perhatikan kalau anak-anak muda itu suka sekali ke daerah Baduy gitu karena lingkungannya begitu masih alami, asri, air mandi di situ air itu masih utuh gitu kan. Jadi hal-hal seperti itulah kemudian ini membawa tekanan kepada para pengambil. Cuman memang anak muda selain itu ya harus ada langkah berikutnya sebenarnya melakukan gerakan. Jadi tidak cukup dengan memberikan dorongan-dorongan, tapi juga melakukan satu gerakan, tapi dengan konsep yang jelas. Karena apapun juga bahwa keberlanjutan ataupun kelestarian dari lingkungan ini adalah tanggung jawab mereka. Bukan tanggung jawab yang kolonial sudah menuju ke sana. Tapi yang ini harus tanggung jawab bahwa mereka kan berusaha supaya tidak banjir lagi. Gimana cara? Nah, kita lihat elit-elit di Jakarta, Jabodetabek ya. Itu sudah ada melakukan pertemuan kemarin itu nggak salah ya, kira-kira sebulan yang lalu ya. Itu jadi kesepakatan di wilayah aglomerasi mereka untuk menahan supaya tidak terjadi banjir. Kalaupun banjir sudah tidak menyalahkan lagi antar wilayah. Nah, cuman ini persoalannya kan yang diajak bicara gubernur. Di Jakarta kan di bawah gubernur. Semuanya wali kota nurut semua karena semuanya namanya ibu kota, wilayahnya itu wilayah Jakarta khusus. Nah, tetapi untuk Jawa Barat beda lagi. Yang diajak ngomong itu adalah bupati wali kota. Kan bupati Bekasi ada wali kota Bekasi, yang diajak ngomong di Tangerang juga sama.
tetapi gubernurnya nggak terlalu ini. Nah, ini kan juga terjadi jomplang juga, artinya apa? Sementara Jakarta posisinya adalah sebagai apa namanya ya kota besar, sebagai pemimpin tingkat gubernur yang sifatnya khusus, masa dia mau nggak mau harus itu menuntun, mendorong, mengadvokasi mereka yang kategori bupati wali kota. Harusnya ini gubernur dengan gubernur. Ketika gubernur dengan gubernur berhadapan, mereka saling nggak mau ini karena apa? Ya politik, Mas. Baik, baik. Gubernur Ya, Jakarta itu dari ya. PDIP, gubernur sana dari partai lain. Nah itu jadi Baik. akhirnya Jadi persoalan begitu. partai lagi ya, Partai persoalan lagi, politik lagi. dari lagi Baik, gitu. baik. Itu, Terima Mas. kasih Pak Trubus ya. Ya. Jadi dari ngobrol tadi bahwa banjir yang parah bukan selalu karena hujan ya, tetapi boleh jadi karena satu keputusan yang salah. Persoalan lingkungan butuh dukungan politik, sehingga saya kira anak-anak muda yang peduli kepada lingkungan perlu juga menyuarakan kepada para politisi perlunya satu perubahan politik yang saat ini seharusnya adalah politik yang ramah lingkungan, atau sering kita dengar sebagai politik hijau. Ikuti terus podcast Bumi dan Kita untuk bumi dan kita semua. Persembahan dari Environment Institute dan Yayasan Sahabat Peduli Bumi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.